Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majlis yang penuh berkah ini insya Allah. Majlis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat An-Nur ayat 47 sampai dengan 51 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa yaquluna, lan padha ngucap, padha ngomong sapa al munafiqun, pira-pira wong munafik. Amanna ing pengucap amanna ila akhirihi. Amanna iman ngandel benerna sapa kita. Saddaqna billahi ing Gusti Allah wa birrasulilan utusane Allah yaitu jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ata'na lan taat manut sapa kita al munafikun huma fima hakama bihi. Jadi orang-orang munafik ini kalau ngomong mereka bilangnya apa? Amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Kami ini iman, membenarkan Allah dan utusan Allah, membenarkan Rasulullah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga patuh taat terhadap apa hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah dan utusannya. Ini kalau bicara, kalau ngomong begitu. Tsumma yatawalla, mongko kari-kari mengo sapa farikun golongan to kelompok minhum kang saking al munafikin. Kemudian dalam realita prakteknya kelompok dari mereka orang-orang munafik itu mengo, artinya menyimpang, tidak mau melaksanakan apa yang mereka ucapkan. Ngomongnya ya iman, ya membenarkan Allah, membenarkan utusan Allah, tapi nyatanya apa? Menyimpang, mengo. Tidak taat Allah, tidak taat Rasulullah. Na'udzubillahi min dalik. Min ba'di dalika saking sawise eka-eka kaul amanna billahi wa birrasulihi wa birrasuli wa ata'na. Jadi orang-orang munafik dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya mereka itu kalau ngomong, kalau bicara, ya begitu, menyatakan ya kami iman, membenarkan Allah, membenarkan utusan Allah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga taat patuh terhadap hukum ketentuan Allah, hukum yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh. Tapi nyatanya summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika. Setelah mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka mengo, menyimpang, enggak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka fariqun minhum, kelompok dari mereka tidak mau melaksanakan yaitu taat Allah, taat Rasulullah, patuh terhadap hukum-hukum Allah dan utusan Allah. Enggak mau. Mengo gitu loh. Setelah apa yang mereka ucapkan itu tidak dilaksanakan. Wa ma ulaika bil mu'minin. Wa ma ulaika lan ora utawi eka al munafiqun
Bil mukminin iku pira-pira wong sing iman, wong sing mukmin, wong sing benerna Allah, benerna Rasulullah, taat pada Allah, taat Rasulullah. Tidak. Sekali lagi tidak. Jadi dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya mereka itu tidak iman Allah, tidak iman Rasulullah, tidak taat Allah, tidak taat Rasulullah. Namanya aja munafik. Jadi munafik itu begitulah sifatnya. Bagaimana juga diterangkan dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Di sana ditegaskan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Orang-orang munafik itu ketika bertemu bertatap muka kepada orang-orang yang beriman, apa kata mereka? Qalu amanna, ya kami percaya Allah, percaya Rasulullah, iman Al-Quran, membenarkan hukum-hukum Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Kami taat patuh gitu loh. Ini kalau di depan orang-orang yang beriman, di depan orang mukmin ngomongnya begitu. Tapi nanti begitu kembali bergabung pada kelompok mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, pada apa nggih tokoh-tokoh mereka yang dalam ayat ini digambarkan sebagai syaitan-syaitan, ila syayatinihim. Ketika kembali kepada kelompok apa nggih pada atasan-atasan mereka, penguasa-penguasa mereka, kepala-kepala mereka yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 14 tadi, mereka itu adalah syaitan-syaitan. Ila syayatinihim. Apa kata mereka? Ketika kembali kepada kelompok mereka, pada kepala-kepala mereka, mereka bilang kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, kami ngomong pada orang-orang yang mukmin, kami tetap iman Allah, iman Rasulullah, patuh hukum-hukum Allah. Itu hanya mengecek-ngecek gitu loh, menghina-hina tak itu loh. Innama nahnu mustahziun. Ini ketika ngomong ngucap di depan kelompok mereka sendiri. Nah, dalam surat An-Nur ini ditegaskan bahwa ulaika wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu tidak orang yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza tu'u, lan ing dalem nalikane diajak sapa al munafiqun ilallahi maring taat Allah wa rasulihi lan utusane Allah, liyahkuma supaya yen to ngukumi sapa Rasulullah benahum ing dalem antarane al munafikin. Ida farikun idan mongko ing dalem nalikane iki diajak untuk taat Allah, taat Rasulullah, mematuhi hukum-hukum Rasulullah, hukum Allah. Idan farikun mongko endal ida farikun mongko endal nalikane iki diajak taat Allah, taat Rasulullah, taat hukum-hukum Allah dan utusan Allah. Farikun utawi kelompok suwiji minhum kang saking al munafikin, mu'ridun iku pira-pira wong sing mengo, wong sing berpaling, tidak mau taat Allah, tidak mau taat Rasulullah, tidak mau mematuhi hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah sifatnya orang munafik. Kalau ketemu orang mukminin ya gitu ngomongnya, kami iman, patuh. Apalagi kalau menjelang
pilkada, pilpres atau pilgub dan pil-pil yang lain. Wow, kunjung ke ulama, para masyayikh mukminin mukminat. Bah, nyuwun doa restunipun bah, pangestunipun bah nggih kula badhe nyalek niki kok. Badhe nyapres kok, badhe nyalon gubernur bah. Begitu, kami ini orang iman patuh kok. Nah, ini KTP saya Muslim juga. Ini kalau lebih-lebih kalau menjelang pilgub, pilpres, pil dan lain sebagainya. Ini gitu, menunjukkan keimanannya, menunjukkan kepatuhannya. Begitu jadi apa ternyatanya? Ya Allah, mu'ridun gitu loh. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa iyakun lan lamun ana lahum iku tetep kedue al munafikin al haqqu apa perkara kang hak yaktu mongko padha teka sapa munafikun ilaihi maring Rasulullah maring ar-rasul ini nakale cepet kale rikatan taat patuh. Jadi kalau ada masalah yang menimpa terjadi dalam problematika kehidupan mereka dan mereka mendapatkan kebenaran masalah itu misalnya. Ketika mendapatkan hal yang hak ada pada mereka orang munafik, wow cepat mereka buru-buru datang ke Rasulullah untuk melaksanakan hukum itu segera ditegakkan gitu loh. Kalau kebenaran atau yang hak itu ada pada mereka. Tapi begitu yang menjadi masalah sesat atau zalim itu ada pada mereka orang munafik, muridun, nggak mau melaksanakan hukum itu suka-suka gitu loh. Kalau istilah bahasa sekarang ya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Suka-suka main-main. Astagfirullahaladzim. Itu namanya munafikun tuh. Wa ma'ulaika bil mu'minin. Mereka tuh nggak mukmin. Yang ngakunya aja mukmin, KTP ya Muslim. Tapi dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, mana nggak mau melaksanakan hukum-hukum Allah. Gak mau taat Allah, gak mau taat Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma'ulaika bil mu'minin. Allah yang menegaskan. Dalam hal ini mereka itu gak mukmin gitu loh. Kalau diajak untuk menegakkan hukum Allah, Rasul Allah juga. Supaya Rasul itu menghukumi kepada hal yang terjadi di antara mereka. Mereka mengo, nggak mau menaati hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah. Tapi kalau hal yang hak, kebenaran ada berpihak pada mereka, cepat mereka datang minta segera diadili gitu loh, minta segera diproses gitu loh. Nah ini sifatnya orang munafikin. Afi qulubihim. Apa toh? Iku tetep ing dalem pira-pira. Atine munafikin maradun utawi penyakit. Amir tabu balik podo mamang gitu loh. Sapa al munafikun am yakhafuna. Balik podo wedi, podo kuwatir sapa munafikun ayakhifa. Ing yen ta dolim Allah sapa Allah alaihim dolimi alaihim ing atase munafikin wa rasuluhu lan utusane Allah. Bal ulaika bale utawi ika munafikun hum ya munafikun adzalimun iku pira-pira wong sing zalim. Jadi apakah dalam hati mereka ada marad? Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan fi qulubi maradun fazadahumullahu marada. Di sini apakah
di dalam hati mereka terdapat marad, terdapat virus, yaitu penyakit kufur gitu loh. Nggak iman Allah. Ini namanya marad maknawi, bukan marad hissi. Kalau hatinya dideteksi secara medis ya sehat-sehat aja, normal-normal aja. Tapi ini marad maknawi, yaitu kufur, tidak mau iman Allah, nggak iman Rasulullah. Ya omongnya tak. Omongnya iman Rasulullah, iman Allah. Namanya OTT. Tahu OTT mboten? Omong tak gitu loh. Ini sifatnya munafikin. Jadi apakah dalam hati mereka terdapat marad, yaitu marad maknawi berupa kekufuran. Amir tabu, bahkan mereka tuh ragu, mamang, bimbang gitu loh. Di dalam kenabian Rasulullah enggak diyakini. Nah sekarang ini Rasulullah kan sudah enggak ada. Ya ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Muhammad tuh sudah sekian ribu, sudah berapa ribu yang lalu kok. Tahun yang lalu kok. Apalagi hadis-hadisnya itu. Mamang mereka. Jadi ragu. Enggak yakin atas kebenaran Rasulullah. Enggak yakin atas kebenaran Al-Quran. Jadi memang dalam hati mereka itu ada keraguan. Am yakhafuna. Bahkan mereka itu khawatir, takut didolimi oleh Allah. Nanti kalau hukumnya itu memberatkan, menyakiti mereka. Nah ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Mana mungkin, mustahil kalau Allah itu dolimi hambanya, mustahil. Laisa bidollamil lil abid. Allah itu tidak dolim terhadap hamba-hambanya. Nah, mereka takut didolimi Allah, juga didolimi Rasulullah. Ini suatu penyakit yang ada pada mereka. Bal ulaika humuz zalimun. Ditegaskan dalam akhir ayat ini, justru mereka lah yang dolim, yaitu dolimi diri sendiri. Mereka enggak mau taat Allah, enggak mau taat Rasulullah, enggak mau patuh Allah, patuh Rasulullah, enggak mau mematuhi hukum-hukum prokes gitu loh kalau bahasa sekarang. Prokes, protokol kesejahteraan, protokol keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah yang sudah ditentukan oleh Allah. Mereka enggak mau, enggak patuh, malah diintervensi itu prokesnya Allah. Lihat aja itu. Sekarang diatur-atur, masjid harus begini, jangan berkerumun dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini kan bertentangan dengan prokes Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah sifat-sifatnya orang munafikin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Jadi sekali lagi dalam ayat ini Allah menegaskan bal ulaika humuz zalimun. Allah yang bilang, bahkan mereka orang-orang munafik itulah orang yang zalim. Artinya apa? Mereka mendolimi diri sendiri, bukan mendolimi Allah, bukan mendolimi Rasulullah, tidak mendolimi hukum-hukum Allah. Justru mendolimi diri mereka sendiri. Karena efeknya nanti akan menimpa mereka sendiri kelak di yaumil qiyamah. Yaitu diazab fidarkil asfali minan nar gitu loh. Jadi tempatnya munafikin kelak di akhirat fidarkil asfali minan nar. Di lantai paling bawah dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Innama kana qaulal mu'minin. Innama kana orang yang pestine ana. Qaulal mu'minina iku pengucape pira-pira wong mukmin. Ida tu'u ing dalem nalikane diajak, dipanggil sapa al mukminun ilallahi maring Allah wa rasulihi
lan wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi tidak lain ucapan orang-orang yang beriman ketika diajak untuk menegakkan hukum Allah, menegakkan hukum Rasulullah, menegakkan undang-undang atau prokes, protokol kesejahteraan, protokol keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang dituangkan dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak lain ucapan orang yang beriman ketika diajak, dipanggil untuk melaksanakan apa perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Liyahkuma, supaya yenta ngukumi sapa Rasulullah bainahum ing dalem antarane al mukminin, ayaqulu apa yenta ngucap sapa al mukminun. Ini an dan madkhulnya menjadi isimnya kana. Ayaqulu apa yenta ngucap sapa al mukminun sami'na ing pengucap sami'na wa ata'na. Sami'na mendengar, ngrungu sapa kita mukminin, wa ata'na lan taat, patuh sapa kita, taat sepenuhnya terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Ini i'rabnya ayaqulu boleh menjadi isimnya kana dan juga boleh mengikuti qiraah syadzah. Jadi kaula menjadi isimnya kana, qaulul mukminin, sementara ayaqulu menjadi khobarnya. Jadi boleh dua wajah. Inama kana orang yang pastinya ana apa qaulul mukminin, boleh demikian sebagai isimnya kana. Apa ucape pengucape pira-pira wong mukmin idza tu'u ing dalem nalikane diajak sapa al mukminun ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah, liyahkuma supaya yen ngukumi sapa Rasulullah bainahum ing dalem antarane al mukminin ayaqulu. Ini jadi khobarnya kana, iku yen ngucap sapa al mukminun, boleh jadi khobar menurut qiraah syadzah. Jadi ada dua wajah i'rabnya qaula. Wajah yang pertama qaula sebagai khobar, qaulal mukminin, kemudian ayaqulu jadi isimnya kana. Ini wajah qiraah yang pertama yang apa nggih asah. Ada qiraah syadzah, qaula menjadi isimnya kana, jadi diucapkan qaulul mukminin, apa pengucape pira-pira mukmin. Kemudian an dan madkhulnya ayaqulu menjadi khobarnya kana. Ayaqulu iku yen ngucap sapa al mukminun. Ada dua wajah i'rabnya, innama kana qaulal mukminin al ayah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Jadi tidak lain ucapan orang yang beriman, iman Allah, iman Rasulullah, ketika mereka diajak untuk menegakkan hukum Allah, melaksanakan peraturan-peraturan Allah dan Rasulullah. Ketika terjadi masalah di antara mereka orang mukmin untuk melaksanakan hukum Allah dan Rasulullah, mereka bilang apa? Sami'na wa ata'na gitu loh. Nggih, kita mendengar mengikuti hukum itu dan patuh taat gitu loh. Ini loh sifatnya orang yang beriman. Enggak mengo, enggak omong tak seperti orang munafik tadi. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika tawi ika al mukminun. Ketika terjadi suatu masalah yang menimpa pada mereka, kemudian mereka siap diadili untuk melaksanakan hukum-hukum Allah
dan utusan Allah, mereka siap sami'na wa ata'na. Meskipun itu hukum memberatkan diri mereka, tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Enggak mengelak, enggak menyimpang. Ini orang yang beriman. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika utawi ika al mukminun hum ya ulaika al muflihun. Iku pira-pira wong sing bejo. Tsumaqala wallahu a'lamu bissawab. Semoga kita dijadikan sebagai mukminina haqqo. Seluruh keluarga kita, leluhur kita, azwaj kita, dzurriyyah kita, semuanya senantiasa ditolong oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, senantiasa sami'na wa ta'na, sehingga kita benar-benar termasuk kelompoknya al-muflihun. Amin Allahumma amin. Ilahuna nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.